Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarul Effendi, NPM 2335103212. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai Vue.js. Untuk yang pertama, apa itu Vue.js? Vue.js adalah kerangka kerja framework JavaScript progresif yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna UI dan aplikasi web single page. Dibuat oleh Ivan Yu pada tahun 2014. Vue.js dirancang untuk dapat diadopsi secara bertahap dan mudah diintegrasikan dengan proyek yang sudah ada. Beberapa fitur pada Vue.js yaitu sistem komponen memungkinkan pengembangan UI yang reusable dan terorganisir. Binding data dua arah menyinkronkan data antara model dan tampilan secara otomatis. Kemudian direktif perintah khusus dengan awalan v seperti vif, v-for, dan vbind untuk memanipulasi DOM. Yang keempat itu computed properties, properti yang dihitung berdasarkan nilai reaktif lainnya. Kemudian yang kelima ada template mendukung HTML berbasis template yang intuitif. Yang keenam ada transisi dan animasi, dukungan bawaan untuk efek transisi. Kemudian yang ketujuh ada view router untuk navigasi dalam aplikasi single page. Kemudian ada Vuex, pustaka manajemen state untuk aplikasi yang lebih kompleks. Kemudian ada virtual DOM, meningkatkan performa dengan memanipulasi DOM virtual terlebih dahulu. Kemudian ada Vue CLI, alat command line untuk memulai proyek dengan cepat. Kemudian ada dukungan TypeScript, integrasi yang baik dengan TypeScript. Kemudian ada Composition API. Ini ada sejak adanya Vue 3, pendekatan baru untuk organisasi kode yang lebih modular. Kemudian kita masuk pada cara install Vue.js dengan cara menginstal terlebih dahulu yaitu Node.js. Node.js adalah runtime JavaScript yang diperlukan untuk pengembangan Vue.js. Tersedia di Windows, macOS, dan Linux. Kemudian untuk caranya membuka browser dan mengunjungi situs nodejs.org, kemudian unduh versi LTS untuk sistem operasinya, kemudian jalankan install dan mengikuti petunjuk sesuai arahan. Baik, langsung saja kita dalam menginstalnya. Kita buka browser lalu kita cari nodejs.org. Baik, langsung saja kita download di bagian sini. Kita tunggu sampai downloadnya selesai. Baik, untuk yang selanjutnya di sini kita pilih next. Klik centang pada I accept the terms in the license agreement. Kemudian next, 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 dan install. Kemudian finish. Baik, setelah instalasi selesai, kita akan membuka command prompt untuk memverifikasi instalasi tadi, untuk mengecek apakah sudah berhasil terinstall atau belum dengan mengecek dengan melihat nomor versinya. Cari command prompt.
kemudian not min version, di sini nomor versinya, kemudian nomor versi pada npm. Baik, ini telah berhasil terinstall. Selanjutnya kita akan membuat view dengan Vite. Vite adalah build tool modern yang sangat cepat, menyediakan hot module, replacement, optimized untuk pengembangan Vue.js. Caranya yaitu dengan membuka command prompt, menjalankan perintah npm create Vite let's my view app atau nama file, kemudian spasi min template view. npm create Vite latest nama file tugas 4, tugas pertemuan 4, min template view. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke directory dengan memasukkan cd nama file cd tugas pertemuan 4. Baik, untuk selanjutnya kita akan menginstal dependensinya dengan mengetikkan npm install Oke, selanjutnya kita akan membuka text editor kita dengan cara mengetikkan kode spasi titik di sini kita menggunakan Visual Studio Code. Kemudian kita menjalankan dengan cara npm run dev, yaitu caranya di sini kita masuk pada terminal. Tadi kita menggunakan command prompt bukan PowerShell, jadi di sini kita pilih command prompt. Kemudian mengetikkan npm run dev. Baik, di sini bisa kita pastekan, bisa kita buka pada browser. Di sini sudah berhasil. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membuat file pada komponen, yaitu di sini memilih pada src pilih komponen. Di sini sudah ada hello world. Kemudian di sini kita menambahkan file baru, itu tugas
4 dengan extensionnya view. Di sini kita akan membuat seperti pada FView ini dengan script, template, dan style. Di sini script, template, style. Baik, untuk langkah selanjutnya, kita di sini akan menambah di sini akan menghubungkan dari tugas 4 ini ke file JS-nya dengan cara menambahkan file dengan nama tugas4.js. Di sini kita import create app from view, kemudian create app tugas 4. Kemudian kita mount di sini kita isi dengan ID app. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat index, membuat HTML. Di sini kita kopikan saja. Kemudian kita pastekan. Di sini kita ubah namanya menjadi tugas4.html. Di sini yang perlu kita ubah yaitu pada main JS-nya kita ubah menjadi tugas4.js. Kemudian kita beralih ke file config.js-nya. Di sini untuk menghubungkannya kita menambahkan build
rollup option, input, di sini matikan tugas 4, tugas 4.html. Baik, untuk menampilkannya pada bagian template kita isi satu, kita ketikkan hello. Nah, di sini untuk menjalankannya kita klik terminal. Kemudian npm run dev. Di sini masukkan tugas 4.html. Di sini telah muncul hello. Baik, selanjutnya kita akan membuat variabel reaktif dengan ref. Ref membuat variabel reaktif menggunakan .value untuk mengakses atau mengubah nilai. View secara otomatis melacak perubahan. Import ref dari view, yaitu yang mematikan import ref from view. Kemudian membuat variabel reaktif dalam setup. Masuk ke contohnya, kita ketikkan import ref from view. Nah, kemudian di sini const baik, di sini contoh dari ref itu dengan mengimpor ref. Kemudian kita masuk pada text interpolation. Di sini menggunakan sintaks kurung kurawal ganda. Bisa berisi variabel, ekspresi atau metode cost. Data diperbarui secara otomatis ketika variabel berubah. Contoh penggunaannya yaitu pada template itu dengan nilai counter, menggantikan p nilai counter count kurung kurawal ganda count. Baik, ini contoh
penggunaan text interpolation, yaitu dengan menggunakan kurung kurawal ganda. Kemudian kita akan masuk kepada form binding atau vModel. vModel menciptakan two-way binding, otomatis menyinkronkan input dengan data, bekerja dengan berbagai elemen form seperti input, select, text area. Contoh penggunaannya yaitu pada bagian template memasukkan input vModel, nama placeholder, masukkan nama. Pada bagian script itu dengan menambahkan const nama ref. Langsung masuk pada contohnya. Di sini pada bagian const kita tambahkan const nama sama dengan ref. Kemudian di bagian template kita masukkan input. Mengembalikan vModel sama dengan nama, kemudian placeholder sama dengan masukkan nama, kemudian di sini menambahkan p itu dengan nama, kurung kurawal 2 itu nama. Di sini untuk mengurutkannya bisa kita
Di sini selanjutnya kita akan masuk pada event handling. Baik, di sini telah ini merupakan contoh dari form binding yang dimana untuk hasilnya sendiri ini untuk hasilnya. Di sini bisa kita masukkan nama, maka akan menampilkan nama. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke event handling, yaitu menggunakan stand on event atau add event untuk mendengarkan eventnya. Dapat memanggil method atau menjalankan ekspresi inline, mendukung event modifier seperti .prevent atau uh, .stop. Cara penggunaannya, pada template uh, itu dengan seperti contoh ini. Di sini kita akan menambahkan function increment count.value plus plus. Kemudian pada templatenya kita menambahkan klik pada button increment tambah. Ini kita bisa menambahkan buttonnya. Klik sama dengan increment tambah. Baik, di sini
Ini hasil dari codingannya, yaitu dengan menampilkan icon tambah, maka akan menambahkan nilai pada counternya. Selanjutnya kita masuk pada atribut binding. Pada atribut binding menggunakan vbind atribut atau atribut untuk binding atribut HTML, bekerja dengan semua atribut HTML dan props komponen. Bisa berisi ekspresi JavaScript. Contoh penggunaannya pada template menggunakan href untuk menghubungkan link dari sebuah website. Kemudian pada script kita menambahkan const URL untuk menghubungkan link tersebut. Di sini bisa dipastikan saja linknya, namun di sini saya mengikut pada slide. Sini URL, kemudian link ke website. Ini tampilan dari linknya. Kita klik, maka akan masuk pada link yang kita buat tadi. Baik, selanjutnya yaitu conditional rendering. Di sini conditional rendering itu menggunakan VF, VLSF, VS untuk conditional rendering, VShow untuk toggle visibility tetap di DOM, directives ini menambah atau menghapus elemen dari DOM. Untuk contoh penggunaan dari conditional renderingnya, yaitu di sini menambahkan div untuk importnya sendiri. Di sini menambahkan status dan function toggle status. Baik, masuk pada contohnya.
Kemudian di sini kita menambahkan function toggle status isinya if status dot value sama dengan aktif. Kemudian status dot value sama dengan pending. Status aktif. Jika statusnya aktif, maka akan menampilkan pending. Jika statusnya pending, maka akan menampilkan non aktif. Jika salah, menampilkan status dot value-nya sama dengan aktif. Jika tidak, maka menampilkan status dot value-nya aktif. Baik, ini untuk pada bagian scriptnya. Kemudian kita masuk pada bagian template-nya. Di sini kita menentukan button. Tugas status tugas status. Kemudian div di dalam div sendiri kita mengetikkan vif
sama dengan aktif. Kemudian class sama dengan status aktif. Kemudian di sini status sedang aktif. Kemudian div jika tidak kelasnya status non aktif. Ini berisi status tidak aktif. Baik, seperti itu bentuk dari codingannya. Kemudian untuk tampilannya seperti ini. Untuk status status sedang pending, status tidak aktif, dan status sedang aktif. Baik, mungkin untuk contoh-contohnya seperti itu. Selanjutnya saya akan merapikan codingan saya dan membuarkan style pada CSS-nya.
Baik, di sini saya sudah merapikan codingannya dan saya menambahkan beberapa eh, logo dan gambar. Di sini saya menggunakan section untuk mengelompokkan dari masing setiap masing-masing cara yang tadi. Mengelompokkan eh, itu ada variabel reaktif dan text interpolation, kemudian ada from binding, ya, event listener, attribute binding, dan conditional rendering. Di sini saya juga sudah menambahkan untuk style CSS-nya. Untuk hasil dari tampilannya akan seperti ini. Di sini bisa menambahkan pada variabel reaktif dan text interpolation-nya. Kemudian di sini bisa menambahkan nama pada from binding. Kemudian pada event listener bisa reset counter untuk mereset nilai pada variabel reaktif dan interpolation tadi. Kemudian di sini pada atribut binding yaitu link ke website view. Kemudian di sini conditional rendering yaitu menampilkan status tidak aktif, status sedang aktif, dan status sedang pending. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.